Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A dalam channel Tanda Tanya Politik, semakin gila semakin asik. Semua rakyat tahu bro, bahwa skandal demokrasi di Pilkada DKI 2017 itu adalah skandal terkejam sepanjang zaman, baik di Indonesia maupun di dunia. Bayangkan bro, hanya untuk menggulingkan Ahok. Mereka bapak-bapak yang terhormat ini, Pak Prabowo, Pak SBY, JK, Tommy Soeharto, dan juga yang lainnya, menghalalkan segala cara, tidak mampu dan tidak mau bermain cerdik, bermain bersih, bermain mendidik. Padahal bapak-bapak ini termasuk orang-orang yang punya pendidikan yang tinggi, punya kekayaan yang tidak terbatas. Tapi kenapa gitu? Hanya untuk memperebutkan sebuah kekuasaan, sampai melakukan perbuatan yang keji dan kejam. Di live tadi saya katakan bahwa PKI saja, katakanlah kalau cerita itu benar, film itu benar, mereka melakukan gerakan 30 September cuma semalam saja. Mungkin bukan semalam kali, setengah malam mungkin. Dan itu pun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Tapi bapak-bapak ini kenapa melakukan tindakan yang kejam, keji kepada Ahok, untuk mengalahkan Ahok, bahkan untuk memenjarakan Ahok, dengan menggoreng fitnah penistaan agama. Yang paling parah, isu penistaan agama itu tidak terbukti di pengadilan. Bahkan Ahok dipaksakan untuk dipenjara karena demo berjilid-jilid. Sebagai orang politik, mbok ya, pakailah aturan politik. Berbeda pendapat gak masalah. Pakailah strategi politik. Nggak perlu bawa-bawa hukum, nggak perlu bawa-bawa agama. Akhirnya itu di mata rakyat itu, politik Indonesia itu sampai saat ini memilukan sekaligus memalukan. Bapak-bapak ini katanya orang-orang yang beragama, tetapi saya pantau bertahun-tahun seperti orang yang tidak punya agama. Orang yang tidak punya agama saja kelakuannya nggak seperti bapak-bapak. Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalau bapak-bapak ini ngaku Islam, ngaku beriman, ngaku umatnya Nabi Muhammad, dengar dong. Apa kata Nabi Muhammad? Umat Nabi Muhammad, hamba Allah itu lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Nah sekarang gara-gara bapak-bapak ini, seorang Ahok, harga dirinya dihancurkan, kehormatannya dihancurkan, karirnya dihancurkan, keluarganya dihancurkan. Bahkan dia dikalahkan. Kalau cuma dikalahkan saja nggak masalah, namanya juga pertarungan politik. Tapi ini sesudah kalah, dia dipenjarakan. Tidak ada satupun dari bapak-bapak ini yang bela Ahok. Di pengadilan sudah tidak salah, tetapi dipaksakan supaya bersalah. Ya saya tahu ketika itu, bapak-bapak memang tidak menghendaki Jokowi jadi presiden dan Ahok jadi wakil presiden untuk 2019. Saya tahu. Tapi mbok ya jangan gitu. Kalau tidak mampu bersaing dengan sehat, jangan bersaing tidak sehat. Kalau tidak mampu bersaing dengan bersih, minimal jangan mengotori lah, jangan berbuat kejahatan. Koreksi ke dalam diri sendiri. Orang baik dijahati, yang menjahatinya berarti penjahat, Pak. Orang baik dijahati tidak akan membuat dirinya jadi jahat, bahkan semakin mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah memuliakan seorang karena kebaikannya, bukan karena kejahatannya. Dan Allah menghinakan seorang karena kejahatannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang baik dimuliakan, orang yang jahat dihinakan. Coba bapak-bapak perhatikan, tidakkah sadar bapak-bapak ini sampai saat ini? Katakanlah banyak orang mengatakan bahwa PDIP ini banyak koruptor, saran PKI, dan sebagainya lah.
entah benar atau tidak. Tapi sejelek-jelek PDIP, seburuk-buruk PDIP di mata kalian dan para pendukung kalian yang selalu menganggap PDIP ini PKI, PDIP mampu melahirkan 6 calon pemimpin idola rakyat, yang mana mereka tidak perlu pasang baligo untuk menjadi pilihan rakyat. Mereka tidak perlu mempromosikan diri untuk menjadi pilihan rakyat. Mereka bekerja dengan hati mengabdi kepada rakyat. Dan mereka sudah jadi pilihan rakyat tanpa perlu mempromosikan diri. Di PDIP banyak orang-orang seperti itu. Seperti Jokowi, Ahok, Ganjar Pranowo, Risma Harini, Gibran, bahkan mungkin sebentar lagi Puan Maharani. Banyak menampilkan sosok-sosok yang cepat atau lambat akan menjadi puncak pimpinan negara ini. Partai yang selama ini dikatakan jelek, korup, komunis, anti agama, dan sebagainya, ternyata mampu melahirkan calon pemimpin yang bisa jadi idola masyarakat. Tapi partai-partai bapak yang katanya paling agamis, paling pro rakyat, paling nasionalis, anti korupsi, pejuang demokrasi, sampai saat sekarang tidak mampu menampilkan satu sosok pemimpin dari kader partai kalian yang mampu jadi idola rakyat Indonesia. Artinya, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Allah memuliakan Adam karena ketaatannya. Allah menghinakan iblis karena ketidaktaatannya. Nah, sekarang PDIP diberikan kemuliaan dengan lahir calon-calon pemimpin ideal di masa depan. Berarti PDIP ini merupakan partai yang bersih dan taat kepada Tuhan. Makanya dikasih hadiah 6 calon pemimpin masa depan. Sementara partai bapak-bapak ini sampai saat ini tidak ada satupun calon yang bisa jadi idola. Artinya apa ini? Kalian dilaknat oleh Allah. Seperti iblis dilaknat oleh Allah beserta keturunan-keturunannya. Karena tidak taat membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kalian juga, karena di partai-partai kalian, PKS, PAN, PKB, Nasdem, Demokrat, P3, Golkar, dilaknat oleh Allah sehingga tidak mampu melahirkan calon pemimpin idola rakyat di kader kalian sendiri. Dan kejahatan kalian selama ini itu sudah tercatat, terekam. Meskipun secara hukum susah untuk dibuktikan, tetapi secara politik itu mudah untuk dibuktikan. Apalagi secara agama. Seperti tadi saya katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Orang yang baik akan dimuliakan, orang yang jahat akan dihinakan. Saya cuma melihat kenyataan. Apakah PDIP yang jahat atau kalian yang jahat? Dan kini sudah terbukti, PDIP itu baik, kalian itu jahat. Bertobatlah wahai bapak-bapak yang terhormat. Indonesia akan baik manakala banyak orang yang baik. Indonesia akan baik manakala para pemimpinnya memang benar-benar baik. Kebaikan bisa diukur dari lisan dan tangannya, tidak menyakiti orang lain. Perbaiki cara strategi berpolitik kalian. Kalau kalian berpolitik dengan cara-cara kotor seperti itu, memakai gaya-gaya pilkada DKI 2017, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa berkuasa di negara ini, karena rakyat akan semakin cerdas dan akan memilih pemimpin yang baik dan berkualitas, yang menjalankan segala sesuatunya secara baik pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.